Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Siang. Dan tadi seperti biasa ya, di Inspirasi Siang kita punya narasumber yang seperti hari ini juga sudah hadir. Nah, ini sesuai sekali dengan apa yang sekarang kita alami karena kita di rumah aja dan juga para siswa sekolah ini sudah libur semuanya dan ada menggunakan sistem daring. Nah, ini berhubungan sekali. Ternyata juga bisnis di bidang pendidikan, apalagi sekarang di zaman digital ini ternyata juga sangat maju pesat ya. Seperti narasumber kita yang satu ini, kita menghadirkan Mas Adimas Pandu Arya Wardana ya, selaku founder aplikasi Mulai di Sini. Nah, Isya. Mulai di sini. Betul. Kalau Anda di rumah aja. Betul, di rumah aja. Rumah aja. Mulai di sini. Iya, kerja kita aja. Makanya kita hari ini tema kita adalah digitalisasi bisnis pendidikan. Ternyata apalagi sekarang dunia pendidikan ya. Sekarang ini kan semua siswa di Kalsel kan diliburkan Bang, seluruh Indonesia. Benar seluruh sekali. Indonesia ya. Jadi belajar di rumah. Belajar di rumah menggunakan sistem online atau media daring ya, Ya, kalau benar kita sekali. bisa Dalam dikatakan jaringan seperti itu. begitu ya. Betul. Nah, kita ada yang namanya aplikasi Mulai di Sini. Nah, ini foundernya adalah saya panggil Mas Dimas ya. Mas Dimas ini founder dari aplikasi Mulai di Sini. Ini buat teman-teman di rumah mungkin yang juga pengen juga ya bikin gitu. Ya. Karena Mulai ini- dari mana? mulai dari Bingung mau bisnis dari mana? Iya, mulai dari pengen mana? bikin juga, ternyata ini bisa dijadikan sebuah bisnis juga ya. Artinya kemajuan teknologi khususnya di bidang pendidikan karena semua membutuhkan pendidikan. Ini bisa kita jadikan bisnis selain kita bisa memberikan manfaat untuk anak bangsa. Ternyata kita juga bisa jadi income. Seperti Benar apa sih sekali. gitu loh. Mulai di sini ini mungkin bisa cerita Mas. Jelaskan dulu mungkin mulai di sini itu apa sih gitu ya. Oh, jadi sebenarnya mulai di sini itu benar sistem pendidikan online. Cuman memang kita fokusnya terhadap pendidikan bisnis. Oke, Oke. pendidikan bisnis yang kali ini ya, Pendidikan punya segmennya di bisnis Ya, gitu. karena kita ngelihat bagaimana anak muda sekarang banyak sebenarnya pengen memulai bisnis. Betul, betul. Cuman mereka terkadang bingung, tidak ada mentor yang membimbing mereka. Oke, Mereka hanya modal nekat, biasa di tahun 1, tahun kedua udah hilang, gitu, udah gugur. Sedangkan kita adalah mengantisipasi biar hal-hal tersebut tidak terjadi. Gitu. Oke. Gitu sebenarnya. Dan kita juga banyak dari online, kita sekarang karena kondisi work from home ya. Iya. Work from home gitu. Jadi kita memang sangat memfasilitasi teman-teman semua bagi yang ingin belajar nih, aduh kayaknya di umur seperti ini kita harus mulai bisnis gitu loh. Iya. Kita menyediakan mentor, kita sediakan materi, kita sediakan. Oke. Jadi mulai di sini ada salah satu sekarang website ya Mas. Iya. Website yang menyediakan tadi Jasa. ketika Aisyah mungkin pengen buka bisnis gitu, tapi bingung pengen cari mentor karena nggak punya Ya, kenalan. apalagi nggak diperbolehkan keluar rumah juga kan. Apalagi nyari makanya mentornya ini susah salah juga. satu solusi ya. Kenapa akhirnya dibentuklah Mulai di Sini. Dari kapan nih sebenarnya? Untuk Mulai develop? kapan? Oh, Mulai di kapan sininya. Mulai di sini tuh berdirinya 2018. 2018 berarti sekitar 2 tahun lah. hampir 2 tahun lah ya. 2 tahun berdirinya waktu itu di Bandung. Cuman pusatnya memang di Bandung dan saya bawa ke sini. Oke, dibawa ke Banjarmasin. Oke. Sebelumnya awal mulanya lah begitu yang melatar belakangi akhirnya Mulai di Sini itu hadir itu seperti apa tuh? Oke. Jadi latar belakang kita ngelihat data pada saat itu ya. Data angka pelaku usaha di Indonesia itu masih berkisar di angka 3%. Oke. Itu angka sangat kecil untuk negara sebesar Indonesia gitu kan. Sedangkan seperti kita tahu indikator negara maju itu angka pelaku usaha kewirausahaan itu di angka 13-14%. Oke, kita Angka kurang sangat 10 jauh. ya. Kurang 10%, 260 juta penduduk, Ya. kita cuma punya 3%. Nah sekarang kita waktu itu sebagai mahasiswa, aduh kita cara apa nih yang kita bawa gitu loh. Ya. Kita harus setidaknya terlibat, setidaknya 2% Meningkatkan aja. itu ya. Ya, untuk meningkatkan angka tersebut. Oke, kita diskusi, brainstorming dengan teman-teman. Oke, kayaknya kita bisa bikin sekolah bisnis. Sebenarnya kan katanya kita sekolah bisnis. Oke. Gitu. Sekolah bisnis ya. Sekolah bisnis itu makanya tapi lewat disediakan. jalur online Ya. tadi. Itu gitu tadi ya. kayak dimulai di sini ada mentor apa aja yang ada di dalam tadi ada mentor terus apa lagi? Ada mentor, kita ada 2 program gitu ya. Ada offline sama online. Oke. Kalau misalnya yang offline dulu lah. Offline itu kita namanya mulai les. Mulai. Offline kita udah mulai les. Jadi kita cari satu mentor, kita buka kelas. Kelasnya itu kelas limited. Kita bataskan 15 orang. 15 orang satu mentor. Ya, jadi untuk 4 sesi biasanya kita maksimal 15 orang. Kayak kemarin itu baru kita ambil
salah satu owner kopi yang ada di Banjarmasin, Oke. jadikan mentor. Jadi dari bagaimana marketingnya, bagaimana cara pembuatan kopi, link distributor, kita kasih semua. Oke. Sampai dapur-dapurnya berarti dibuka. Sampai dapur-dapur. Nah, dan alhamdulillah setelah itu langsung 2 alumni kita langsung buka bisnis. Oke, berarti setidaknya tadi cita-citanya adalah bisa menumbuhkan Ya. juga kan wirausaha-wirausaha baru begitu ya. Bisa tumbuh tuh Kim dengan seperti itu ya. Oke. Tapi kan tadi juga disampaikan bahwa ini melalui website begitu ya. Betul. Ada Offline website, dan juga ada offline dan online, juga online. betul. Nah, kalau untuk online-nya tadi seperti apa? Online-nya kita tuh ada, kalau tadi kan mulai les. Kalau yang online itu ada mulai kelas. Mulai kelas. Mulai kelas. Itu biasa kebagi 2. Untuk yang sekarang karena work from home, kita biasa pakai webinar, pakai video. Oke. Jadi satu mentor, terus bareng teman-teman yang lain. Biasa untuk konsumen kita namanya Sobat Mudi. Sobat Mudi. Nah itu kita nontonin mentor ini untuk berbicara gitu. Oke, Biasa seperti sih, video conference gitu ya. Ya betul. Terus videonya dari hasil itu pun kita masukin ke web juga. Jadi teman-teman yang ketinggalan bisa kita Masih bisa lihat akses ya, juga. karena memang mungkin waktunya berbeda-beda begitu ya untuk bisa menonton ataupun juga menyaksikan video tersebut. Betul. Nah, tapi melihat dari basicnya nih, kita kan tadi menyimak gitu ya, awal mula dari mulai di sini itu seperti apa. Pertama dia bergerak di bidang pendidikan, tapi juga pendidikan bisnis, tapi berbasisnya adalah online. Berarti ada teknologi-teknologi informatika di sana gitu Iya, ya. betul. Nah, kalau Mas Dimasnya sendiri ini basicnya apa sih? Basic ke bisnis kah? Oh. Atau informatika? Basic saya sebenarnya untuk kuliah waktu itu saya akuntansi. Oke. Akuntansi untuk sekarang saya ngelanjut di hukum. Memang tidak ada korelasi sama sekali gitu kan, ke digital gitu kan. Tidak ada linear. Tidak ada linear sama sekali. Cuman kebetulan pada kampus dulu saya di Telkom University Bandung. Memang kebetulan adalah sebuah lingkungan yang sangat support di dunia digital. Jadi Digital teman-teman memang. saya juga banyak. Jadi ya memang bertemu dengan orang yang tepat juga, ya udah kenapa enggak gitu loh. Oke. Akhirnya hadirlah yang namanya mulai di Mulai di sini itu gitu ya. Tapi ada kesulitan tidak sih apabila memang tadi bukan di bidangnya ya Betul. sebenarnya gitu. Bukan di passionnya tapi ternyata bisa melakukan menjadi pelaku usaha di bidang teknologi ini. Sebenarnya untuk kesulitan di awal tuh pasti ada ya. Apalagi dari basic saya nggak ada sama sekali basic bisnis. Nggak ada basic bisnis, basic saya memang di kampus itu saya organisasi terus gitu. Cuman karena tuntutan usia juga, tuntutan keluarga juga, ayolah dengan umur sekian harus ngapain nih gitu. Ya, harus punya penghasilan lah Harus ada gitu penghasilan ya. gitu ya kan. Ternyata umur kayak kita, umur kayak saya ini masih ya, kata tadi santuy lah gitu. Iya. Masih berleha-leha gitu kan. Cuman Masih bisa minta katanya langsung sama orang minta. tua. Sekarang bayar kos aja saya nggak enak, Iya. minta duit dong gitu. Cuman dengan ini perlahan saya bisa cover beberapa lah. Oke. Jadi ada selain juga menghadirkan usaha ataupun juga pengusaha-pengusaha baru, dimulai dari dirinya sendiri juga untuk menjadi seorang pengusaha. Betul, Ya. makanya bukan mulai di sini dulu. Nah, ini sangat menarik nih buat teman-teman di rumah yang kebingungan ya. Salah satu solusi ya, memberikan solusi bagi teman-teman yang bingung pengen menjalankan bisnis tapi mungkin bingung mau Ya. nyari mentor tadi. Makanya hadirlah mulai di sini. Kita akan Ya. bahas lagi soal mulai di sini nanti lebih dalam lagi Seperti bagaimana apa caranya. mungkin ya mengaksesnya seperti Mengaksesnya apa seperti gitu apa, ya. terus kalau memang pengen ikut itu gimana sih caranya, daftarnya Apa gimana, aja kita akan bahas syarat-syaratnya, setelah gitu. commercial break yang mulai berikut ini tetap di Inspirasi siang. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami di Inspirasi Siang hari ini. Sungguh menginspirasi begitu ya. Betul. Ada Mas Dimas di sini, founder dari Mulai di Sini. Nah, tadi ini kan sebuah aplikasi memang di dalamnya itu adalah untuk bisa memberikan mungkin pendidikan bisnis Ya, begitu betul, ya. Pendidikan bisnis yang ujung-ujungnya harapannya ataupun goalsnya juga adalah bisa lahirlah pebisnis-pebisnis ataupun pengusaha-pengusaha baru. Betul, itu merupakan satu tujuan Tujuan. sih dari mulai Mulai di di sini ya. Nah, kalau ini pengen belajar, tadi kan ada sistem offline Sama online-nya, sama online. Nah, benar. terus sekarang bagaimana sih untuk mengaksesnya mulai Oh, di oke. sini bagi teman-teman yang Mungkin khususnya mungkin ini di online kali ya, jadi bisa Iya. langsung mungkin begitu yang ada di rumah nih betul. untuk bisa mengakses. Biasanya kalau untuk program, biasa setiap bulan tuh kita bikin kalender.
Di Oke. Instagram pasti kita launching kalender 1 bulan, mentornya siapa aja, terus materinya apa saja pasti kita launching. Kita launching terus terserah tuh mereka mau milih yang mana. Oke. Dan tinggal login ke web tinggal pilih yang mana, tinggal bayar. Udah sesederhana itu sebenarnya. Sesederhana itu. Iya. Kalau untuk syarat dan ketentuan, biasanya kan begitu ya. Iya. Syarat dan ketentuan berlaku seperti itu. Apa aja syaratnya? Kita nggak ada persyaratan apapun harus kriteria harus umur sekian, nggak ada. Oke. Kita nggak ada. Siapapun kita welcome, mau orang tua, anak mahasiswa, siswa SMA silahkan. Oke, berarti Terus sesuai bisa gitu by ya. request nggak sih, misalkan aku pengennya mentornya itu tuh gitu. Ya. Bisa biasa kita ada survei juga gitu loh. Mau siapa sih gitu. Wah ternyata banyak nih nama A gitu kan, nama mentor A. Kita usahakan kita langsung nembak mentornya, kira-kira bersedia nggak untuk menjadi lead buat kita. Oke. Dengan materi kita bakal diskusi dengan mentor, materinya apa yang disampaikan, baru kita launching. Oke, berarti bisa request mentor juga, tapi bisa juga didiskusikan lagi lah begitu ya. Dan sejauh ini kan untuk di bulannya per bulan ya? Ya. Ada kalendernya itu per bulan begitu. Kalau untuk di bulan Maret ini sudah di launching Betul, begitu sudah ada kan beberapa kalau mentor yang mentornya. diberikan. Atau ini karena mungkin Program-programnya. pandemi ini juga berpengaruh begitu atau seperti apa? Ya. Karena kan ini kan kalau offline kan otomatis kan ada pertemuan begitu, Ya. apakah ada pengaruh juga? Untuk bulan Maret sebenarnya kita sudah susun, sudah banyak banget. Cuman memang kebetulan bulan Maret itu kita lebih fokus ke offline. Oke. Karena kita per bulan itu kita nyusunnya sebulan sebelumnya. Jadi Berarti bulan ini Maret waktu bulan Februari Februari, kemarin ya itu Februari ya kan belum ada disusun. masuk sama sekali. Jadi waktu di Banjarmasin aja kita rencana ada empat kelas, 4 kelas offline sama 1 talk show. Semua di cancel. Oke, Terus karena yang- memang ada ini ya musibah kasus juga. ini. Terus yang di pusat kita rencana itu ada kolaborasi di Jakarta bareng Grebe, bareng Arif Muhammad. Arif Muhammad yang Iya, yang YouTuber viral itu ya. Nah, baru kolaborasi sama mereka ternyata dari Jakarta kan lebih Lebih chaos parah banget, daripada Bu. kita juga Lebih bahkan parah ya. banget kan, jadi di cancel juga. Jadi Oke. memang untuk bulan ini kita melihat kondisi dulu seperti apa gitu, sambil menyusun juga untuk di bulan April seperti apa. Oke. Oke, jadi buat teman-teman sabar dulu, Sabar nanti dulu. ketemu nanti di bulan-bulan berikutnya lah. Ya. Kita berdoa saja semoga masalah ini cepat berlalu. begitu Benar ya. sekali. Nah ini kan sudah ada sejak tahun 2018 juga, udah sekitar 2 tahunan juga ini begitu ya, bisnis ini berjalan begitu ya. Nah untuk mentor-mentornya sendiri khususnya di Kalimantan Selatan dan juga Kota Banjarmasin mungkin begitu mentor-mentor yang apa aja nih yang udah diberikan oleh mulai di sini? Kalau mentor kemarin itu yang pertama banget kita adain kelas itu ada ownernya Worth It Coffee. Bang Tirta itu adalah salah satu senior dalam bidang kopi di Kalimantan Selatan bahkan. Oke. Dulu namanya Wi Kopi. Itu setiap orang kopi pasti tahu lah beliau siapa gitu. Iya benar. Terus yang kedua lanjutan. Pada saat kopi-kopi belum terlalu ini belum ya, terlalu dia terkenal, sudah ada. beliau sudah benar. terjun. Jadi Iya. ternyata saya baru tahu yang punya office sama yang punya Hello Coffee ternyata itu adalah muridnya Bang Tirta. Oke. Ternyata, wih kata saya gila, keren juga nih gitu kan. Ternyata kita tarik mentor, beliau bersedia, ternyata memang bagus lah pemberian beliau. Terus ternyata banyak request, ayo dong lanjutin lagi dong, mulai les kopinya dong. Kita buka lagi, kita ambil waktu itu dari sore BDJ, sama kopi seri BDJ sama pelataran. Oke. Jadi itu banyak juga sampai itu kita lebih ke teknisnya. Yang di satu itu lebih ke Pengolahan materi, dari kopi ya. kita lebih ke pengolahan. Jadi kita bikin 4 pertemuan pertama materi, kemudian pertemuan 2, 3, 4. Bagaimana cara bikin kopi, melobus segala macam. Ya, alhamdulillah. Oke. Tapi selain mentor dari kopi mungkin begitu. Selain dari Ya. makanan, Makanan ada dari ada food lagi nggak ataupun Food kemarin lain. kita ada dari yang punya crispy BDJ. Oke. Itu yang kayak pisang-pisang nugget gitu kan kita Oke. tarik. Terus dari Multi Bubble juga. Kemarin Jadi mentor juga. Ya, terus bulan ini rencana kita mau dari Sopaholic. Sopaholic ternyata Fashion berarti ya? fashion. Itu banyak banget tawar demand dari teman-teman kan. Ayo dong, kita fashion dong, cewek-cewek juga pengen gitu iya. kan. Kita coba tuh Sopaholic. Itu deal. Ternyata harus dibatalkan. Oke, Sayang sekali. Mungkin waktunya saja yang belum Waktunya tepat saja. ya. Kita tunggu saja nanti. Mungkin pemirsa yang ada di rumah, jadi ini juga bisa menjadi sosialisasi ke pemirsa yang ada di rumah gitu ya. Nanti ketika ada waktunya yang pas, bisa ikutan. Saya ikutan. Oke, ini kan dari sisi aplikasinya atau kita sebut aplikasi ya. Ini apa namanya? Mulai di sini ini kan memberikan ruang untuk orang-orang yang pengen memulai bisnis ya, terus dikasih mentor dan lain-lain. Iya. Nah, ini dari segi bisnisnya Mas Dimas sendiri nih. Ini
gimana sih gitu loh ketika seseorang yang pengen ngembangin bisnis bisnis online di bidang aplikasi dan sebagainya nih. Supaya bisa survive juga. Kadang-kadang kan bisa ada yang kayak nggak sampai umurnya nggak sampai 2 tahun, Ya. tiba-tiba udah drop aja gitu. Gimana Betul. tetap bisa bertahan? Sebenarnya bisnis itu awalnya dari masalah ya. Kalau dari pandangan saya bisnis itu adalah sebuah masalah. Karena kenapa dari masalah? Dari masalah itu kita bisa tarik solusinya. Oke. Ya kan? Dan dari solusi itu kita bisa bisniskan. Oke. Dari mulai sini contohnya kita masalahnya adalah anak-anak muda tidak punya wadah untuk mulai bisnis. Kita kasih solusi. Baik. Nah, untuk masalah bagaimana bertahan lama, terkadang mereka tuh pengen jadi one man show gitu loh. Wah, jalannya sendiri terus gitu kan. Mereka diadakan kerjasama dengan A, B, C. Sedangkan di tempat kita berkolaborasi. Oke. Paling penting itu adalah kolaborasi gitu. Saya selalu ditanamkan oleh teman saya ketika kamu pengen jalan cepat, jalan sendiri. Cuman kalau pengen jalan sejauh mungkin, jalan bareng-bareng. Baik. Karena Biar kita nggak tahu- kerasa Jadi ya nggak kerasa, capeknya. jadi bebannya kita kebagi. Gitu. Jadi cari masalahnya, bukan buat masalah. Bikin masalah beda lagi artinya Iya. biasanya ya. Jadi mungkin cari keresahan biasanya Cari seperti itu keresahan, ya. betul. Cari keresahan sampai akhirnya kita bisa menentukan atau bisa memunculkan adanya solusi di situ Betul. gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi seperti apa mulai di sini ini. Nah, apakah memang aplikasi ataupun juga berbisnis di bidang aplikasi dan juga online kah itu gitu ya? Apakah ini memang zamannya Betul. dan juga menguntungkankah? Betul. Seberapa Dan menguntungkan kita masih gitu ya? juga anggota dari HIPMI. HIPMI Kota Banjarmasin. Kita pengen dengar cerita juga seberapa besar pengaruhnya Ya. HIPMI juga ya untuk pengembangan dari mulai di sini. Ini Benar kita sekali. kembali lagi setelah commercial break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi siang. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami di Inspirasi Siang dan kita masih ada di masih di Inspirasi Siang tentunya ya. Gimana sih? Jadi ini di siang hari ini kita sudah berada di segmen terakhir. Betul. Nggak berasa sebenarnya gitu ya. Iya. Kita ngomongin tentang usaha, kemudian juga di bidang teknologi juga ya kan. Tapi berbasis tapi di dalamnya itu ada pelajaran ataupun juga Betul. edukasi tentang bisnis gitu ya. Edukasi tentang bisnis juga. Berarti ini kolaborasi ya, lintas Kolaborasi. sektoral. Lintas banget. Lintas Ini banget. bermanfaat buat teman-teman yang lagi di rumah aja gitu. Nah, nanti kita lanjut lagi nih soal mulai di sini tadi ya, Aisyah ya. Karena kita kan udah dengan cerita bahwa mulai di sini ini banyak sekali pelajaran-pelajaran penting tadi. Walaupun sebenarnya di bulan ini banyak yang sudah dianggarkan dan akhirnya harus di pending ya. di-pending. Nah, ini buat teman-teman sabar ya, akan ketemu lagi nanti. Nah, tapi tadi kita belum ngomongin soal aksesnya di mana kan? Kan Oh, kalau akses. kita mau ikut, Ya. mau lihat kemana gitu loh. Untuk akses dibuka aja di web kita www.mulaidisini.com. Oke. Situ lengkap semua mau dari program modul kita juga ada di sana. Oke. Program offline juga di sana, program online juga di sana. Pokoknya lengkap di sana, tinggal pilih pokoknya. Tinggal pilih, jadi langsung masuk aja Di di website-nya, websitenya ya. www.mulaidisini.com. Oke, atau di sosial media Instagram, bisa Twitter di-follow. kita juga aktif semua kok. Oke. Namanya apa nih sama Di juga? Instagram kita mulai di sini juga. @mulai di sini. Mulai di sini, Twitter juga @mulai di sini. Langsung aja, langsung dicek di sana ya. Mungkin yang lagi megang HP, langsung aja dicek di Instagramnya dulu mungkin Instagram gitu ya. dulu. Karena tadi jadwalnya juga ada per 1 bulan. Ya. 1 bulan sekali gitu ya. Oke, nah kita berbicara tentang usahanya nih. Ini kan mulai di sini ini salah satu bentuk usaha juga gitu ya. Seberapa besar sih sebenarnya keuntungan-keuntungan kalau kita berbicara tentang usaha di bidang online ini? Kan keuntungannya. Kita kan kalau kita tarik sedikit Ya. modal ya. Modal. Gimana sih awalnya juga mulai untuk permodalan dan juga keuntungan. Untuk modal jelas saya kan untuk tim utama tuh kita ada awal berdua. Oke. Ada rekan saya namanya Rian, dia orang Bandung. Dia ngajak bicara. Modal sekian. Waktu itu modalnya sekitar 500. Oke. Besar gitu untuk mahasiswa. Nyari modal 500 tuh dari mana gitu. 500 Juta. juta? Iya. Oke. Karena untuk
develop apa namanya aplikasi, develop web, Memang mahal sih ya Mahal, kalau situs-situ oke. memang. nyari mentor, kemudian bagaimana marketing segala macam itu kan mahal sekali gitu. Tapi kita juga alhamdulillah kita saking seriusnya kita waktu itu langsung ke PT juga, PT juga memang berat di awal gitu. Untuk permodalan karena ini adalah sistem yang baru ya. Ya. Jadi waktu di awal-awal kita bangun memang agak ngos-ngosan juga untuk mendapatkan revenue gitu. Cuman untuk sekarang kita sudah mulai stabil, masyarakat sudah banyak yang tahu mulai di sini itu apa. Lalu sudah bisa mencukupi untuk bisalah membalikan pada awal itu. Oke, berarti dalam berapa jangka waktunya nih untuk bisa balik modal? Dengan angka 500 juta tuh nggak kecil ya? Nggak kecil. Oke. Ya kalau misalnya balik 500 juta tuh alhamdulillah insya Allah tahun ini kita sudah bisa balik. Udah bisa balik. Sudah bisa balik. Oke. Nah, kalau kita berbicara tadi modalnya juga banyak ya gitu ya. Sayang sekali kalau modal dengan modal segitu gitu kan terus nggak bisa bertahan, nggak Ya. bisa survive gitu kan. Nah, dari mulai di sini sendiri ada tips nggak sih supaya juga pemirsa yang ada di rumah juga mungkin yang punya usaha di bidang online ataupun juga aplikasi ini bisa tetap bertahan? Oke. Karena sekarang kita seiring berkembangnya zaman kan sangat dituntut digital gitu kan. Nah, yang paling saya tekankan adalah bagaimana kita sebagai pelaku usaha bisa berinovasi. Oke. Selalu berinovasi gimana karena kita harus masyarakat ini dinamis sekali gitu loh. Kita harus bagaimana bisa menyesuaikan dengan pasar. Ya. Bulan ini masyarakat pengen kopi misalnya. Di bulan depan masyarakat pengen fashion. Kita harus mikir muter otak terus kan. Kita harus bagaimana bisa menyesuaikan diri juga gitu. Selain kita menyesuaikan diri ke zaman, kita juga harus menyesuaikan diri ke masyarakatnya. Baik. Terus balik lagi tadi ke awal, kita di tim kita utama, kita kerja pakai hati gitu. Kita kerja pakai hati, ini ibaratkan kita ngerawat anak. Oke. Kita Benar-benar gitu benar-benar ya. tulus gitu kan. Kita berdarah-darah di awal, jangan dilepas gitu aja gitu. Iya. Saya selalu tekankan ke tim, ini punya anak. Alhamdulillah anak-anak sepaham juga. Itu sih yang sebenarnya cukup sulit kita menekankan prinsip itu kepada tim gitu loh. Oke. Yang penting mentalnya berarti. Mental dulu, karena entrepreneur itu adalah sebuah sikap, sebuah mental entrepreneur, bukan sebuah titel yang bisa kita dapatkan. Itu sebuah mental kita harus tanamkan dari awal. Pokoknya kita entrepreneur gitu. Oke. Bagaimana kita bersikap. Bagaimana cara bersikap dan juga Betul. tentunya inovasi gitu ya. Inovasi. Yang bisa membuat supaya bisa tetap bertahan dan juga terus berkembang begitu. Dan Mas Dimas ini tentunya juga tergabung di dalam HIPMI. Betul. Kota Banjarmasin. Karena kita pengen tahu nih seberapa besar sih peran HIPMI sendiri juga dalam memotivasi Dimas sendiri juga nih biar bisnis yang digeluti ini terus berkembang dan bisa survive gitu. Ya, dan dengar-dengar katanya ini adalah anggota muda gitu ya Muda, dari muda, HIPMI betul. Kota. Muda katanya di sana. Oke, karena benar saya anggota paling muda ya di HIPMI. Waktu awal tuh saya segan, aduh ini senior saya semua bisnisnya udah gede-gede semua. Saya dari awal ngerasa ciut di awal lah gitu. Oke. Cuman gimana cara mendekatan ketum Herian, saya yang sangat welcome terhadap saya. Nggak apa-apa di sini tempat kita belajar gitu. Di sini sharing kata dia. Saling bertukar informasi, mau diskusi lah silahkan. Karena dari awal beliau sudah welcome, saya merasa nyaman, saya merasa diterima dari keluarga ini gitu. Jadi setelah itu saya pengen nyari mentor pun terkadang saya ke HIPMI. Oke. Iya, terus sangat berdampak sekali kan. Karena kumpulannya di sana ya. Karena kumpulnya di sana. Saya pengen adain ini nih, kira-kira siapa ya yang sesuai dengan kriteria. Nah harusnya yang di akhir bulan ini kita ada talk show. Saya ngadain HIPMI. Tum, ada talk show nih gitu. Iya. Kira-kira dengan kriteria seperti ini, siapa nih yang cocok? Oke, saya carikan. Dapat. Oke. Rencana tanggal 29 ini kita waktu itu rencana Haji Ananda sebagai wakil ketua DPRD Iya. bersedia. Kemudian dari Dinas Pariwisata sama Owner Multi Bubble sama dari HIPMI. Iya. Terus dibatalkan, cuma tidak apa-apa karena sudah terjalin relasi gitu kan. Relasi kita sudah Mungkin waktunya aja nanti ya dicari Ya. lagi gitu. Sebagai anggota paling muda saya merasa blessed banget bisa diterima ke HIPMI secara baik. Bahkan karena HIPMI saya bisa duduk di sini gitu. Benar sekali. Iya. Ketemu kita di sini Ketemu dan di juga sini, menjumpai pemirsa yang ada di rumah gitu ya. Apa aja keuntungannya selain mungkin bisa duduk di sini gitu ya dari HIPMI sendiri. Padahal masih hitungan bulan ya. Bulan. Untuk bergabung di HIPMI itu. Keuntungannya dapat ilmu dari mereka yang lebih senior, lebih dulu terjun ke tempat saya. Iya. Kemudian dapat link, jaring. Jaring itu
tidak bisa kita nilai dengan nominal rupiah. Iya. Saya di HIMI, saya bisa tahu orang-orang hebat yang ada di sini gitu. Bisa diskusi bareng yang selama ini hanya bisa saya lihat di media sosial. Iya. Tapi bisa ketemu secara langsung, saya merasa wah ini sebuah keuntungan yang luar biasa gitu. Ya, mungkin kalau tidak bisa membantu di hari ini, di kemudian Bisa hari di kita nggak kemudian tahu hari gitu bisa- ya. bisa Nggak dibantu tahu. gitu. Oke. Kita ketemu hari ini taunya 10 tahun lagi ternyata kerja bareng gitu kan. Siapa yang tahu. Iya, benar Oke, nah tentunya kita doain aja mulai di sini nih semakin terus berkembang Iya. gitu. Seperti juga pemirsa di rumah yang ingin buka bisnisnya tapi Ya. bingung ini langsung aja Diklik di langsung Klik tadi langsung. gitu ya. Nah karena waktu kita udah hampir di ujung, ini pengen ngobrol lagi panjang sebenarnya, tapi nantilah kita ketemu lagi. Nah sekarang terakhir mungkin closing statement harapannya nih buat Mas Dimas sendiri nih sama mulai di sininya nih gimana buat kedepannya dan khususnya untuk perkembangan industri wirausaha di Kota Wirausaha, Banjarmasin. ya, karena tadi goals yang paling utama di awal pada saat pembuatan dari mulai di sini itu gitu ya, Ya. untuk bisa menumbuhkan wirausaha. Saya ada 2 pesan buat teman-teman semua. Pesan pertama, dengan kondisi seperti ini, jaga kesehatan dulu. Itu paling penting karena investasi yang paling mahal adalah investasi kesehatan. Yang kedua, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, itu masih biru teman-teman. Masih sangat banyak peluang yang bisa kita raih di sana. Oke. Apalagi dari sektor digitalnya. Kita masih sangat kosong lah ibaratnya gitu. Bahkan dari regulasi pun kita sangat didukung oleh pemerintahan. Menurut saya itu adalah langkah yang bagus untuk teman-teman mulai gitu loh. Mari kita sama-sama bangun industri digital yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin, agar kita bisa menjadi sebuah percontohan bagi daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan, bahkan di luar Kalimantan. Bahkan di luar Kalimantan kita bisa menjadi contoh begitu ya. Dan tentunya kalau Mas Dimas aja ngajak berarti dia nggak takut untuk nantinya jadi saingan ya. Oh, kalau disayang kayak saya nggak ada saingan. Oh, nggak ada saingan. Karena saya berprinsip semua pelaku usaha itulah rekan kolaborasi. Rekan Nggak kolaborasi. ada, udah nggak zaman lagi sikut-sikutan. Oke, Sama-sama baik. berkembang aja. Sama-sama berkembang. Tentunya berinovasi bersama-sama, kreativitas juga di sana dituntut begitu ya. Baik, terima kasih Mas Dimas Ya, sudah berbagi. Mas sudah hadir di sini berbagi. Jaga kesehatan juga Jaga ya kesehatan kan. semua ya. Jaga kesehatan kita semua yang ada di sini dan juga buat pemirsa yang ada di rumah ya. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan Inspirasi Siang di hari ini. Dan Betul. saatnya kita berdua harus pamit undur diri. Saya Aisyah Iria. Saya Kim Septian pamit dan jangan lupa di rumah aja. Di rumah Nah, aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.